Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat di rumah dan dalam keadaan berbahagia. Mari kita lanjutkan pelajaran hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dengan materi peluang. Materi selanjutnya ya, tentang peluang empirik. Insya Allah Ibu bagikan slide-nya di grup dan kita akan mulai dengan halaman ke-18 ya. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud peluang empirik atau nama lainnya frekuensi relatif? Kita baca bareng-bareng ya. Peluang empirik atau frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya frekuensi suatu kejadian yang terjadi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemarin kalian sudah belajar tentang peluang, banyaknya kejadian itu apa ya, banyaknya percobaan itu apa ya. Nah, misal di sini ada contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, kita dapat menentukan perbandingan seberapa banyak kejadian suatu mata dadu yang muncul dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Misal, kalian melempar dadu sebanyak 10 kali, berarti banyaknya percobaan yang dilakukan itu 10 kali. Kalian mengharapkan mata dadu 3 muncul. Mata dadu setelah dilempar 10 kali, misalkan mata dadu 3 itu munculnya 4 kali, berarti banyaknya kejadian muncul mata dadu 3 itu 4 kali, dan seterusnya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Atau nih, Ibu tampilan dulu cara menentukan peluang empirik. Boleh memakai rumus berikut ya. Untuk menentukan peluang empirik, kita dapat menggunakan persamaan berikut. P dalam kurung A, ditulisnya itu peluang kejadian A ya. Nah, mencarinya bagaimana? Mencarinya banyaknya kejadian A dibagi banyaknya percobaan, atau boleh juga ditulisnya N dalam kurung A per N dalam kurung S. N itu banyaknya, A itu kejadian A-nya ya. Kalau S-nya banyaknya percobaan, kalau yang lalu banyaknya ruang sampel, anggota ruang sampel ya. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 50 kali, berarti banyaknya percobaannya itu 50, atau N dalam kurung S-nya 50. Mata dadu 3 muncul sebanyak 13 kali, itu berarti kejadian A-nya, kejadian munculnya mata dadu 3, atau NA-nya kita sebutkan 13. Maka peluang empiriknya adalah, masukkan ke rumus tadi, PA sama dengan NA per NS. NA-nya diganti dengan angka 13, NS-nya diganti dengan angka 50. Jadi 13 per 50. Misalkan mata dadu 4 sebanyak 10 kali, berarti 10 per 50, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba nih. Adi melakukan percobaan melempar sebuah tutup botol sebanyak beberapa kali. Posisi tutup botol yang mungkin terjadi selama percobaan adalah telentang atau telungkup. Hanya ada 2 kemungkinan ya. Berikut ini adalah tabel yang berisi data mengenai banyak lemparan dan kejadian munculnya posisi tutup botol telungkup. Tentukan peluang empirik atau frekuensi relatif dari tertelungkupnya tutup botol tersebut dengan melengkapi tabel berikut. Nah, Adi itu melakukan lemparan yang pertama 100 kali, dan Adi itu mencatat kejadian tutup botol telungkup itu sebanyak berapa kali? 42 kali. Maka Adi menentukan frekuensi relatifnya itu tadi, kejadiannya apa? Kejadian tutup botol telungkup. NA-nya itu kejadian tutup botol telungkup diganti dengan 42 per NS. NS-nya banyak lemparannya, banyaknya percobaannya 100. Jadi frekuensi relatifnya 42 per 100, betul ya. Nah, kemudian Adi melakukan percobaan lagi sebanyak 200 kali. Sampai 200 kali ternyata tercatat 81 kali tutup botol telungkupnya. Kemudian Adi lagi mencoba sampai 300 kali, ternyata dalam catatannya
kejadian tutup botol telungkup itu sebanyak 131 kali dan seterusnya sampai Adi itu melakukan percobaan melempar tutup botol itu sebanyak 1000 kali. Dalam catatannya tercatat kejadian tutup botol telungkup itu 421 kali. Coba isi tabelnya dengan lengkap ya di catatan kalian ya. Sangat mudah, insya Allah nanti ibu periksa ya. Lanjutkan, ada latihan soal berikut. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 48 kali, diperoleh hasil pelemparan sebagai berikut. Misal, mata dadunya yang diharapkan itu kan dadu itu hanya 6 mata dadunya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata banyak kemunculan mata dadu satu itu selama percobaannya 48 kali munculnya sebanyak 7 kali dalam catatannya. Mata dadu 2 munculnya 8 kali dan seterusnya ya. Kemudian dari hasil percobaan tersebut tentukan peluang muncul mata dadu 1. Berarti NA-nya itu munculnya mata dadu 1. NS-nya banyaknya percobaan. Tadi banyaknya percobaannya itu pelemparannya sebanyak 48 kali. Berarti peluangnya 7/48. Betul. Lanjutkan ya. Jawab pertanyaan selanjutnya. Kemudian latihan soal berikutnya. Tita melakukan pelemparan 3 buah uang logam secara bersamaan. Ia ingin menentukan peluang empirik dari beberapa kejadian. Berikut ini adalah hasil percobaan yang Tita lakukan dan Tita mencatatnya di tabel berikut ya. Berapa kali dia melakukan percobaan? Kalian hitung tuh banyak kemunculan. 3 tambah 2 tambah 7 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 2 itu jumlahnya berapa? Itu banyak percobaan yang dilakukan oleh Tita ya. Nah, Tita itu punya uangnya 3 buah uang logam. Berarti bisa jadi kemungkinan munculnya itu semuanya angka. Berarti A, A, A. Atau semuanya gambar. Berarti bisa apa? G, G, G. Nah, bisa juga munculnya apa? 2 angka, 1 gambar. Berarti A, A, G. Kalau A, G, A berarti munculnya angka, gambar, angka. Berarti 2 uang logam itu munculnya 2 angka, 1 gambar juga ya. Bisa juga yang 2 angka 1 gambar itu gimana? G, A, A dan seterusnya. Nah, kita amati tabelnya ya dan jawab pertanyaan berikut. Dari hasil percobaan tersebut tentukan peluang empirik muncul sisi ketiga uang logam itu kembar. Bisa jadi A, 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 bisa jadi G, G, G. A, A, A-nya berapa? Ya 3, GGG-nya 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Banyaknya percobaan sudah dijumlahkan belum? Oke, hitung sendiri ya. Per banyaknya percobaan berapa? Kemudian yang B, peluang empirik muncul paling sedikit 2 sisi angka. Berarti cari yang 2 sisi angka. Bisa AAG, AGA, GAA. Jumlahkan itu per banyaknya percobaan ya. Kemudian latihan soal berikutnya. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang sebanyak 18 kali, seri sebanyak 8 kali, dan kalah sebanyak 4 kali. Dari data yang sudah ada tersebut, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, tentukan peluang tim Indonesia menang, peluang tim Indonesia kalah, peluang tim Indonesia seri. Oke ya. Kemudian latihan soal berikutnya. Dino melakukan pelemparan beberapa macam permen sebanyak beberapa kali dengan hasil sebagai berikut. Macam permennya ada jeruk, durian, stroberi, anggur. Banyak kemunculannya 1, duriannya yang belum diketahui, stroberinya 3, anggurnya 2. Diketahui peluang empirik terambilnya permen rasa anggur adalah 0,2. Rasa apa? Rasa anggur. Tentukan banyak percobaan yang dilakukan. Berarti 2 itu 2 per berapa supaya munculnya hasilnya itu 0,2 ya. Nah, kita jumlahkan 1 tambah berapa tambah 3 tambah 2 semuanya harus berapa. Ada clue nih, tuliskan apa yang diketahui lalu substitusikan ke persamaan rumus yang diketahui. Supaya 0,2 maka banyak percobaan semuanya harus berapa ya.
Itu bagi yang tadi sudah mencoba, kalian boleh periksa sendiri nih. Ibu tulis dalam pembahasannya siapa yang merasa betul semua. Alhamdulillah. Ada yang belum betul dengan pembahasannya, kalian boleh coba ulang ya sampai kalian paham betul. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian sehat walafiat. Kita lanjut materi berikutnya di kesempatan yang lain, di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan selanjutnya akan membahas peluang teoretik ya, tapi ini ibu bahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ibu. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Doakan ibu juga semoga sehat selalu. Kalian sukses belajar di hari ini. Bisa jadi itu salah satu tangga untuk kalian meraih sukses di masa depan. Ibu kalian doakan semua sukses semuanya, sehat walafiat, tambah soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.